Oke, mari kita eksplorasi kuliner Nusantara, jejak aroma dan rasa. Hai, nama saya Abdul Saini dan selamat datang dalam perjalanan kuliner menggugah lidah dari ujung barat hingga timur Nusantara. Mari kita temukan kelezatan dan cerita unik di balik hidangan ikonik Indonesia. Oke, jadi kita akan membahas tentang makanan-makanan khas yang ada di daerah di Indonesia. Dan mari kita mulai dengan sate gogos pokea, makanan khas dari Sulawesi Tenggara. Nah, sate gogos pokea merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara yang berbahan dasar kerang, di mana kerang ini dapat dengan mudah ditemukan di Kali Pohara, Kabupaten Konawe, dan Asera. Pokea sendiri berarti kerang. Biasanya sate ini disajikan dengan kerang rebus yang kemudian ditusukkan dengan bambu dan juga disajikan dengan bumbu bacem manis atau bumbu yang berasa agak pedas. Sate gogos sangat mudah dijumpai di pedagang keliling khususnya di tempat wisata pantai Sulawesi Tenggara. Dengan rasa yang unik dan ukurannya yang pas di mulut, sate ini bisa membuatmu ketagihan dalam memakannya. Selanjutnya ada gohu, makanan khas Maluku yang terbuat dari ikan. Gohu semacam sashimi versi Indonesia. Seperti sashimi khas Jepang, gohu diolah dari ikan tanpa proses pemanasan. Gohu dibuat dari campuran ikan dan bumbu yang sederhana, dengan rasa asam yang khas dari jeruk lemon cuy alias jeruk ikan yang memberikan aroma yang unik. Rasanya yang menyegarkan membuat gohu cocok untuk dinikmati sebagai appetizer atau makanan pembuka. Cara bahan-bahan dan cara membuatnya pun tak sulit, namun perlu diperhatikan untuk menggunakan ikan segar dalam membuat gohu. Bahan-bahannya ikan cekalang yang sudah dipotong kecil-kecil, jeruk ikan sudah diperas seperti ini, hasilnya seperti ini. Ada bawang merah yang sudah diiris-iris, cabainya diiris seperti ini, dan ada yang segar, kemangi. Pertama-tama campur perasan jeruk ke dalam ikan, terus diaduk. Tambahkan garam, diaduk.
Masukkan cabai, Lalu makanan khas daerah berikutnya yang ketiga yaitu catemak jagung atau catemak merupakan salah satu makanan khas Nusa Tenggara Timur. Makanan ini termasuk ke dalam makanan sehat yang biasanya disantap sebagai hidangan penutup atau pencuci mulut. Jagung memang menjadi salah satu makanan pokok pengganti nasi. Selain lezat, jagung juga bisa diolah menjadi berbagai kuliner lezat lainnya. Catemak jagung dibuat dari jagung dengan menambahkan aneka bahan lainnya seperti kacang tanah, kacang hijau, serta aneka sayuran. Aneka sayuran yang digunakan biasanya adalah bunga pepaya, jantung pisang, pucuk labu, daun ubi, maupun sayuran-sayuran lainnya. Makanan ini memiliki tampilan layaknya bubur dengan sedikit kuah yang berwarna kecoklatan. Meski disantap sebagai makanan penutup, tetapi olahan ini memiliki cita rasa asin dan gurih yang sangat menggugah selera. Makanan khas kedua kita membuat jagung katemak. Bahan utamanya jagung, lalu kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, ada juga labu kuning, daun kelor, garam dan air. Langkah pertama kita masak kacang tanah dan kacang merah pada air yang sudah kita didihkan sebelumnya. Untuk kacang tanahnya sudah dicuci bersih dan kacang merahnya sudah direndam 1 malam. Kita masak bahan ini sampai setengah matang, lalu masukkan jagung dan kacang hijaunya. Untuk kacang hijaunya juga sudah direndam semalam, jadi akan lebih cepat proses memasaknya. Setelah jagung dan kacang-kacangannya sudah hampir matang, kita masukkan labu kuning. Terus kita masak lagi semua bahan tersebut. Terakhir kita masukkan garam dan daun kelor. Kita masak sambil diaduk-aduk. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kekayaan Papua. Sama seperti wilayah lain di Indonesia, juga tentang ragam kuliner menggugah selera. Satu di antara banyak sajian khas Pulau Timur di Indonesia ini yang mesti kalian coba adalah udang selingkuh. Cukup unik memang. Disebut udang selingkuh lantaran sekilas hewan yang jadi bahan baku hidangan ini bertubuh seperti udang kebanyakan tapi punya capit besar layaknya kepiting. Keunikan paras tersebut dianggap sebagai hasil perselingkuhan udang dan kepiting. Hewan unik yang dimasak dalam kuliner khas Papua ini hanya didapati di Goa Togece, Kampung Parema, Distrik Wesaput, Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Meski warna aslinya biru sedikit transparan, hewan air tawar ini bakal berubah warna menjadi jingga usai dicuci dan direbus. Tampilannya akan sangat mirip dengan kepiting atau lobster yang hidup di laut lepas.
makanan khas daerah yang terakhir yang akan kita bahas adalah Pendap. Ya, salah satu makanan khas dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Rasanya cukup pedas dan gurih. Bahkan dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sajian ini berupa ikan yang diolah dengan bumbu khusus bersama dengan kelapa parut dan dimasak dalam bungkusan daun talas dan daun pisang. Proses memasak pendap bisa dibilang cukup lama, yakni sekitar 8 jam hingga ikan benar-benar masak dan bumbu menyerap serta daun talas tak lagi menyebabkan rasa gatal pada kulit. Kamu bisa menggunakan berbagai jenis ikan untuk diolah menjadi pendap, seperti ikan gakap, ikan gemuruh, terusan, atau ikan kembung. Baik, saya rasa untuk pertemuan penjelajahan rasa Nusantara kali ini kita sudah sampai di sini dan semoga kita bisa bertemu lagi nanti. Dan untuk waktunya, terima kasih.